Tes tes, apakah suara saya terdengar? Baik, langsung saja ya kita mulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ita Mulyati, peserta MSIB Batch 4 UI UX bisa AI Academy. Hari ini sangat antusias sekali untuk memulai acara ini karena saya ingin berbagi sedikit dari pengetahuan serta wawasan tentang pengembangan multimedia yang inovatif. Dalam kesempatan ini, kita akan menjelajahi dan membahas tuntas mengenai pengembangan dunia multimedia yang sangat luar biasa, serta membahas bagaimana pengembangan multimedia itu dimulai. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi. Pengembangan multimedia. Di pembahasan kali ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu multimedia, yang kedua manfaat multimedia, yang ketiga rekayasa produk multimedia, yang keempat fase pengembangan multimedia, yang kelima yaitu metode pengembangan multimedia. Oke, masuk ke poin yang pertama yaitu multimedia. Apa sih multimedia itu? Multimedia berasal dari kata multi yang secara harfiah berarti banyak dan media yang berarti alat atau sarana komunikasi. Nah, multimedia adalah penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan berbagai unsur seperti suara, grafika, animasi, video, dan teks. Selanjutnya ada pengertian multimedia menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Vaughan, multimedia merupakan kombinasi dari teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan atau dikontrol secara interaktif. Kemudian pengertian multimedia menurut Utomo yaitu merupakan kombinasi teks, gambar, seni grafik, animasi, suara, dan video. Media-media tersebut digabungkan menjadi satu sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai komunikasi yang sangat tinggi. Artinya, informasi bahkan tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil cetakan, melainkan juga dapat didengar, membentuk simulasi dan animasi yang dapat membangkitkan minat dan memiliki nilai seni grafis yang tinggi dalam penyajiannya. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia. Sebetulnya manfaat multimedia ini sangat banyak ya dan sangat kompleks. Tapi yang saya ambil di sini 3 manfaat multimedia di 3 bidang terbesar yaitu ada bidang periklanan yang membuat periklanan menjadi efektif dan interaktif. Kemudian bidang pendidikan yaitu dalam menyampaikan bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara, video, animasi teks, dan grafis. Kemudian di bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Selanjutnya yaitu ada rekayasa produk multimedia. Menurut Vaughan, ada beberapa tahapan pada saat rekayasa atau pengembangan perangkat lunak berbasis multimedia yang harus dilalui dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai tahap yang dapat dikombinasikan atau dihilangkan. Nah, metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahap, yaitu ada konsep, desain, material collecting, kemudian ada assembly, testing, dan distribution. Langsung saja kita bahas satu-satu, yaitu di tahap konsep, tahapan untuk menentukan tujuan dari pembuatan aplikasi, informasi pengguna, dan macam aplikasi.
Selanjutnya ada tahapan desain, yaitu tahap untuk menentukan spesifikasi secara rinci mengenai aplikasi, gaya, dan kebutuhan lain yang akan diperlukan dalam pembuatan aplikasi tersebut. Selanjutnya di tahapan material collecting, yaitu tahap untuk melakukan pengumpulan bahan yang akan dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi seperti mengumpulkan material gambar, animasi, suara, dan audio, serta material-material lain yang akan dijadikan di suatu proyek multimedia yang akan kita buat. Selanjutnya di tahap assembly, yaitu tahap di mana semua bahan yang sudah terkumpul disatukan untuk diproses menjadi sebuah aplikasi yang dibuat berdasarkan tahapan desain. Nah, selanjutnya di tahapan testing, yaitu tahapan ini dimaksudkan untuk menguji apakah masih terdapat kesalahan atau tidaknya pada aplikasi. Selanjutnya di tahapan terakhir ada distribution, yaitu dalam tahapan ini dilakukan penyimpanan aplikasi yang telah dibuat ke dalam suatu media penyimpanan. Pada tahapan ini, jika media penyimpanannya tidak mencukupi atau terlalu besar, maka akan dilakukan kompresi terhadap aplikasi yang akan dimasukkan. Selanjutnya, sebelum masuk ke fase pengembangan multimedia, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita langsung ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu fase pengembangan multimedia. Di fase pengembangan multimedia ini ada 3 tahapan, yaitu fase yang pertama, project and planning, fase kedua yaitu instructional development, fase ketiga yaitu follow up. Nah, di fase yang pertama, di project and planning ini, tim pengembang multimedia melakukan perencanaan proyek secara menyeluruh. Aktivitas yang dilakukan ini meliputi 1. Mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan pengembangan multimedia. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengembangkan multimedia seperti konten, materi, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu membuat rencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat yaitu menetapkan lingkup proyek dan tujuan yang spesifik. Yang terakhir yaitu membuat desain konseptual awal untuk multimedia. Selanjutnya di fase kedua yaitu fase development. Pada tahap ini, pengembang multimedia mulai mengembangkan multimedia berdasarkan rencana yang telah dibuat di fase sebelumnya. Nah, aktivitas yang dilakukan pada fase ini meliputi yang pertama yaitu menganalisis dan mengatur konten yang akan disampaikan melalui multimedia. Selanjutnya yaitu merancang dan mengembangkan struktur multimedia termasuk interaksi pengguna, navigasi, dan tata letak. Yang ketiga yaitu membuat elemen multimedia seperti gambar, audio, video, animasi, dan teks. Yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan konten dengan elemen multimedia menjadi produk yang utuh. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji coba dan evaluasi produk multimedia untuk memastikan kualitas dan kelayakan penggunaannya. Selanjutnya pada tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu ada tahapan follow up, di mana pada tahap ini setelah terjadi multimedia yang mulai dikembangkan dan diimplementasikan, nah aktivitas pada fase follow up ini yaitu ada menyampaikan multimedia kepada pengguna atau audiens yang dituju. Kemudian selanjutnya memantau penggunaan multimedia dan mendapatkan umpan balik dari pengguna.
Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas multimedia terhadap tujuan pembelajaran atau komunikasi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu memperbaiki atau memperbarui multimedia berdasarkan umpan balik dan evaluasi yang diterima. Selanjutnya yaitu menyimpan dan menjaga multimedia agar tetap relevan dan dapat diakses untuk penggunaan di masa depan. Selanjutnya yaitu tahapan proyek multimedia dimulai dari tahapan apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu pemilihan ide, selanjutnya dianalisa, kemudian masuk ke tahap pretesting, selanjutnya ke prototype development, selanjutnya ke tahap alpha development, kemudian ke tahap beta development, dan yang terakhir yaitu ke delivery atau peluncuran proyek. Nah, selanjutnya pengembangan multimedia menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Godfrey pada tahun 1995, di mana di sini di poin pertama ada problem dan definition. Nah, di problem dan definition ini, apa sih yang kita lakukan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi klien. Yang kedua yaitu memunculkan kebutuhan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi ruang lingkup proyek. Yang terakhir yaitu menganalisis keterbatasan sumber daya. Nah, selanjutnya di tahap genre dan karakter yaitu ada analisis menggunakan model mental dari sistem dibantu dengan sketsa awal dan perhitungan serta mencoba membayangkan model tersebut bekerja. Selanjutnya ke tahap ketiga yaitu ada location dan interface, yaitu memperhatikan tata letak dan spesifikasi interaksi dari interface-nya. Nah, selanjutnya masih menurut Godfrey, pada tahapan keempat ada plotting, di mana membuat diagram data flow dan menghubungkan location dan sublocation. Selanjutnya yaitu di tahap scripting, yaitu proses mendefinisikan semua dialog, aksi dan reaksi, location demi location, adegan demi adegan untuk semua interaksi. Selanjutnya ke tahap testing, yaitu ada implementasi tahapan desain. Nah, selanjutnya pengembangan multimedia menurut Villamil Molina itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap development, yang kedua ada pre-production, yang ketiga ada production, yang keempat ada post-production, dan yang kelima ada delivery. Nah, pada tahap development ini, multimedia yang akan dikembangkan mulai dibentuk berdasarkan ide yang ada. Nah, selain itu ditentukan juga tujuan dan sasaran serta kepastian jaminan pembiayaan. Tujuan dan sasaran dapat diperoleh dengan kalimat seperti apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dikembangkan sih di proyek kita ini, atau hasil apa yang diharapkan dari proyek kita. Kemudian di fase kedua ada pre-production, yaitu mengembangkan kontrol anggaran, memperkerjakan para spesialis yang terlibat dalam proses pembuatan proyek, kemudian memperkerjakan kru audio dan video, menyewa studio rekaman, menyewa atau membeli semua peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan proyek, pemasangan perangkat lunak, merencanakan riset untuk spesialis konten yang akan dibuat, pengembangan aliran logis, skrip, dan lain-lain. Kemudian pada tahap ini juga memperhatikan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Nah, hal-hal yang tadi udah disebutkan tuh masuk ke dalam legalitas produksi, seperti kayak izin hak cipta, izin lokasi, kontrak kerja, dan lain sebagainya. Kemudian tahap ketiga ada production. Nah, pada tahap production ini, aktivitas yang berhubungan dengan tahapan riset dan konten, atau pengembangan outline atau garis besar proyek yang akan dibuat, seperti kayak membuat desain antarmukanya itu seperti apa, pengembangan grafis, apakah menggunakan grafis 2D atau menggunakan 3D, perekaman suara, pemilihan musik, latar, dan perekaman yang lainnya, pengembangan animasi komputer, atau juga produksi video digital. Selanjutnya yaitu fase keempat ada post-production. Pada tahapan ini, yaitu memasuki tahapan pengujian alfa dan beta. Tetapi sebelum masuk ke tahapan ujian alfa dan beta, aplikasi akan dievaluasi secara internal oleh tim pengembang dengan memperhatikan aspek-aspek seperti desain aplikasi,
udah oke apa belum, kemudian tujuan dan sasarannya udah tepat apa belum, kontennya sudah pas apa belum, kemudian teks dan narasi sudah sesuai apa belum, grafis, suara, navigasi, kode program, delivery, atau peluncuran juga itu diperhatikan dalam tahapan post production ini. Setelah aplikasi multimedia lolos uji alpha dan beta, maka aplikasi memasuki tahap packaging atau pengemasan ya. Nah, pengemasan dapat berupa penulisan atau dipublikasikan ke internet seperti website. Selanjutnya di tahap delivery atau tahap peluncuran, tahapan terakhir, yaitu dapat menggunakan beberapa cara ya. Misalkan peluncuran ini bisa kita menggunakan sosial media, atau misalkan kita presentasi kelompok, atau bisa juga melalui blog untuk promosi proyek kita. Selanjutnya, pengembangan multimedia menurut Vaughan. Nah, yang pertama, tahapan pertama atau fase pertama yaitu ada desain dan produksi, tahapan kedua ada pengujian, tahapan ketiga ada pengiriman, dan tahapan keempat ada analisis. Nah, pada tahapan pertama kan desain dan produksi, di mana membuat konsep dan rencana pengembangan multimedia yang akan direalisasikan. Pada tahap ini, pengembang akan merancang antarmuka pengguna, struktur navigasi, tata letak konten, atau elemen multimedia seperti grafis, audio, dan video. Nah, setelah desain selesai, produksi konten multimedia dimulai dengan membuat dan mengintegrasikan elemen-elemen multimedia ke dalam produk akhir. Selanjutnya di tahapan kedua yaitu ada fase pengujian. Di tahap pengujian yaitu tahapan paling penting. Karena di sini produk multimedia akan diuji untuk memastikan kualitasnya, konsistensi, dan kinerjanya. Tim pengembang akan melakukan pengujian fungsionalitas, kecepatan, dan responsivitas multimedia. Nah, pengujian juga melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian produk dengan spesifikasi dan tujuan yang telah ditetapkan di tahapan sebelumnya, yaitu tahapan desain dan produksi. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap pengiriman, yaitu tahap peluncuran dan distribusi produk multimedia kepada pengguna atau audiens yang akan kita tuju. Pada tahapan ini, produk multimedia akan diimplementasikan melalui platform ya biasanya, seperti Instagram, misalkan YouTube, TikTok, atau platform sosial media yang banyak digunakan oleh audiens pada saat itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap analisis. Tahap analisis terjadi setelah pengiriman multimedia, setelah fase sebelumnya. Nah, pada tahap ini pengembang akan menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan produk multimedia berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman mereka menggunakan multimedia. Hasil analisis ini akan digunakan untuk perbaikan produk multimedia di masa mendatang dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna. Selanjutnya, pengembangan multimedia menurut Sherwood Root. Yang pertama ada project initiation, yaitu fokus pada perancangan. Nah, fokus pada perancangan ini bertujuan untuk agar ketika proyek ditetapkan dan tim pengembang ditugaskan, yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengguna, juga dilakukan untuk memahami konteks dan tujuan pengembangan multimedia. Nah, selanjutnya yaitu tahapan specification atau kelayakan proyek dinilai ulang. Nah, hal ini meliputi penentuan konten yang akan disajikan, tujuan pembelajaran atau komunikasi, serta spesifikasi teknis yang mencakup format file, platform, dan persyaratan teknis lainnya. Spesifikasi ini akan menjadi panduan dalam proses pengembangan multimedia. Selanjutnya ada tahapan desain, yaitu output dari tahapan desain, yaitu desain dokumen. Nah, pada tahap ini elemen-elemen seperti antarmuka pengguna, navigasi, tata letak, grafis, audio, dan video direncanakan atau dikembangkan. Desain ini mencakup pemilihan gaya interface apa yang akan dibuat,
Selanjutnya pengaturan interaktivitas dan pengembangan storyboard yang menggambarkan urutan konten penggunaan multimedia. Nah, selanjutnya masih menurut Showerwood, yaitu tahap production, di mana monitoring dan tinjauan tentang ketaatan pada aspek teknis. Nah, pada tahapan ini, tim pengembang akan memproduksi konten teks, menghasilkan dan mengintegrasikan elemen multimedia seperti gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas selama tahap ini. Uji coba dan perbaikan rutin juga akan dilakukan pada tahap ini untuk memastikan kualitas dan kesesuaian multimedia. Nah, selanjutnya ada review dan evaluation, di mana untuk produk online dan sistem, evaluasi pemeliharaan dilakukan terus-menerus untuk memeriksa keberlangsungan hidup atau kelayakan pada produk yang kita buat. Nah, selama tahap review dan evaluation ini, uji coba dan perbaikan rutin juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian multimedia. Nah, kemudian di tahap delivery dan implementation, yaitu ada release notes, ada packaging, ada produk support client, dan acceptance. Nah, pada tahap terakhir ini adalah tahap implementasi dari multimedia kepada pengguna atau audiens yang dituju. Nah, pada tahapan ini juga multimedia disampaikan dan diimplementasikan melalui platform yang telah disepakati, misalkan peluncurannya mau di mana, entah itu Instagram, entah itu blog, atau platform lain. Nah, kemudian setelah itu penggunaan multimedia dan umpan balik dari pengguna akan terus dipantau untuk memastikan keberhasilan implementasi dan pemeliharaan di masa mendatang. Nah, baik, karena semua materi sudah saya sampaikan. Terima kasih bagi yang telah menyimak. Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, di sini ada yang bertanya ya, yaitu ada Kak Azmi dan Kak Mevani. Jawab yang Kak Azmi dulu ya. Nah, pertanyaan Kak Azmi yaitu apa peran interaktivitas dalam pengembangan multimedia? Nah, peran interaktivitas ini memainkan peran penting dalam pengembangan multimedia. Dengan melibatkan pengguna secara aktif, fitur interaktif yang kita bikin di proyek multimedia kita ini seperti misalkan tombol atau link atau misalkan formulir dan elemen navigasi lainnya memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten secara langsung dan mudah, meningkatkan keterlibatan dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Apakah dapat dimengerti, Kak Azmi?
Oke, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya, Kak Mevani, yaitu apa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan multimedia yang responsif terhadap berbagai perangkat? Wah, pertanyaannya bagus ya. Nah, dalam pengembangan multimedia yang responsif, perlu diperhatikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan ponsel. Nah, konten yang akan kita buat itu harus dirancang agar dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar yang berbeda. Misalkan kita di laptop ukuran layarnya segini, di HP ukuran layarnya segini, kemudian di tablet atau iPad ukuran layarnya segini, kan beda-beda ya. Nah, itu harus diperhatikan. Selain itu penting untuk mempertimbangkan kecepatan dan kualitas loading konten serta penggunaan teknologi yang sesuai untuk mendukung pengalaman pengguna yang lebih optimal dan interaktif tadi. Seperti itu Kak Mevani. Bisa dipahami Kak atau mungkin dijelaskan lagi? Oke, terima kasih Kak Mevani sudah bertanya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Syifa, yaitu apa sih peran desain dalam pengembangan multimedia? Ya, tadi kan kita di materi banyak membahas tentang desain ya. Nah, apa sih peran desain dalam pengembangan multimedia ini? Sebetulnya desain memainkan peran kunci dalam pengembangan multimedia. Ya, desain melibatkan eh, pemilihan elemen seperti visual yang menarik dan sesuai tapi mudah digunakan oleh pengguna, kemudian tata letak yang baik, dan pengaturan yang efektif dari elemen-elemen yang berbeda. Bagaimana kita mengkombinasikan berbagai elemen dari visual yang kita buat itu menjadi satu kesatuan yang interaktif dan mudah digunakan oleh user gitu, oleh pengguna. Nah, desain yang baik dapat memastikan pesan yang jelas. Kayak misalkan button yang baik, fungsinya buat apa, seperti atau icon yang baik dia fungsinya buat apa. Nah, desain yang baik juga memastikan pesan yang jelas disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh pengguna. Seperti itu Kak Syifa, apakah dapat dipahami? Oke, terima kasih ya yang sudah bertanya. Eh, Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan.
Oke, ini ada dari Kak Hamzah. Kak izin bertanya, kan teknologi itu ada peran tersendiri di multimedia. Nah, jadi apa sih peran teknologi dalam pengembangan multimedia itu? Wah, em, apa ya, teknologi ini kan memainkan peran sentral dalam pengembangan multimedia. Nah, perkembangan teknologi seperti misalkan seperti perangkat lunak, desain grafis, perangkat keras multimedia, terus juga aplikasi pengembangan web dan platform distribusi konten memungkinkan para pengembang untuk menciptakan, mengedit, dan menyebarkan konten multimedia secara lebih efisien, Kak. Jadi, semakin berkembangnya teknologi, terutama di bidang platform, nah semakin efisien juga para pembuat konten atau proyek multimedia dalam menyebarkan kontennya dengan lebih efisien dan tentunya diminati oleh para user. Nah, selanjutnya juga teknologi memberikan peluang untuk mengintegrasikan fitur-fitur inovatif realitas seperti misalkan fitur VR atau AR kan yang sekarang lagi banyak dibicarakan, teknologi imersif, kemudian teknologi AI sekarang yang lagi tren kan, kecerdasan buatan dalam pengalaman bermultimedia. Itu mungkin Kak penjelasannya. Dapat dipahami Kak Hamzah? Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Selanjutnya jika ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya.
Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi mengenai pengembangan multimedia. Dari materi yang sudah tadi disampaikan, saya merangkum 6 poin ya dari pengembangan multimedia ini. Yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik. Kenapa meningkatkan daya tarik? Karena multimedia menawarkan pengalaman yang lebih menarik dibandingkan dengan media tradisional seperti teks dan tulisan ya. Kemudian juga pengguna cenderung lebih terlibat dan tertarik dengan konten audiovisual yang beragam dan interaktif. Selanjutnya di poin yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman. Nah, penggunaan elemen-elemen media yang berbeda seperti gambar, audio, dan video dapat menjelaskan suatu konsep atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau user dengan lebih jelas dan mudah dipahami, tentunya dengan interaktif ya. Di poin yang ketiga yaitu meningkatkan retensi informasi. Nah, multimedia ini memungkinkan pengkombinasian berbagai elemen yang mempengaruhi berbagai indera pengguna, indera penglihatan, contohnya misalnya, dan indera pendengaran. Nah, ini dapat membantu meningkatkan retensi informasi karena pengguna dapat lebih mengingat dan memahami konten dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan interaksi. Nah, pengembangan multimedia yang interaktif memungkinkan pengguna terlibat langsung dengan konten dan keterlibatan pengguna ini membuat mereka merasa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran atau dalam proses penyampaian pesan. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Sudah sangat jelas sekali peran multimedia ini dapat membantu menyampaikan pesan dengan cara lebih menarik dan persuasif sehingga meningkatkan efektivitas dalam komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan di poin terakhir yaitu meningkatkan keterjangkauan di mana pengembangan multimedia ini memungkinkan akses lebih luas melalui berbagai platform dan media seperti internet, media sosial yang sedang ramai digunakan oleh audiens. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali bagi yang sudah meluangkan waktunya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih juga yang sudah meluangkan hadir. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, saya end meeting ya.